Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bijadi Sekiantawan dengan NPM 24170522023. Di sini saya akan merekam video pembelajaran saya, yaitu tugas 1, hubungan antara operasi aritmetika dengan logika dalam sistem komputer. Pertama, ALU merupakan bagian CPU yang berfungsi membentuk operasi-operasi aritmetika dan logika terhadap data. Sebagian besar operasi yang ada di dalam proses komputer adalah operasi aritmetika, dan semua operasi aritmetika dilakukan oleh ALU ini: arithmetic, logic, and unit. Semua komponen CPU lainnya dan komponen penyusun komputer secara keseluruhan berfungsi membawa data ke ALU untuk diproses, mengambil lagi hasil proses dari ALU. Ini ada ilustrasinya ke ALU semuanya, pokoknya ke ALU. Dari ALU ke kontrol unit, ke ALU, dan ini kan ke flex, ke register juga. Penjelasan proses hubungannya nih. Register yaitu tempat penyimpanan data sementara apabila CPU melakukan proses eksekusi. Apabila terjadi proses eksekusi, data dalam register dikirim ke ALU untuk diproses. Hasil eksekusinya nanti diletakkan ke register kembali. Flag di set ALU sebagai hasil dari suatu operasi. Misalnya overflow flag di set 1 bila hasil komputasi melampaui panjang register tempat flag disimpan. Kontrol 3, kontrol unit akan menghasilkan sinyal yang akan mengontrol operasi ALU dan pemindahan data ke dan dari ALU. Semuanya melalui bus internal CPU. CPU mengendalikan sistem dalam dua cara. Satu, dengan cara mengarahkan transfer ke dan dari register, baik dari memori ataupun ke memori ALU dan register lainnya. Dua, dengan cara memerintahkan ALU ke operasi yang akan dijalankan. Kumpulan register menyimpan informasi sementara yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah instruksi. ALU menggunakan nilai-nilai yang tersimpan dalam kumpulan register untuk melakukan operasi aritmetika dan logika. Operasi aritmetika dan logika merupakan bagian dari pertukaran data. Pertukaran dilakukan dengan cara mengaktifkan gerbang-gerbang register dalam menggunakan sinyal kendali. Komponen-komponen data pad yaitu register tempat penyimpanan data, ALU tempat memproses aritmetika dan logika, bus penghubungan antar register dan antar register ALU. Eksekusi instruksi merupakan kombinasi pertukaran data antara ini: register bus ALU, register bus memori. Representasi integer. Komputer secara elektronika hanya mampu membaca dua kondisi sinyal. Ada satu, ada sinyal atau ada tegangan. Dua, tidak ada sinyal atau tidak ada arus listrik yang mengalir. Dua kondisi tersebut yang digunakan untuk merepresentasikan bilangan kode-kode biner. Dengan syarat jika ada tegangan referensi bilangan 1, jika tidak ada referensi bilangan 0. Dalam sistem bilangan biner terdapat 4 macam sistem untuk merepresentasikan integer, yaitu 1. Unsiget integer. 2. Nilai tanda sing magnitude. 3. Bias. 4. Komplement dat 2. Representasi unsiget integer. Untuk keperluan penyimpanan data dan pengolahan komputer diperlukan bilangan biner dari bilangan 0 dan 1. Suatu word 8 bit dapat digunakan untuk menyatakan bilangan desimal 0 hingga 255. Contoh 00000002 sampai dengan 0 10 nih. 1111 1112 ini jawaban 255 10. Kelemahannya hanya dapat menyatakan bilangan positif saja. Sistem ini nggak bisa digunakan untuk bilangan integer negatif. Ya Allah, kaget. Representasi nilai tanda berawal dari kelemahan metode tadi, kemudian dikembangkan beberapa kali menyatakan bilangan jadi negatif juga bisa. Kelemahan masalah pada operasi aritmetika penjumlahan dan pengurangan yang memerlukan pertimbangan tanda maupun bilangan nilai inti bilangan. Representasi bias digunakan untuk menyatakan eksponen bilangan pemangkatan pada representasi bilangan pecahan. Dapat menyatakan bilangan pertanda yaitu dengan
mengurutkan bilangan negatif paling kecil dapat dijangkau bilangan negatif paling besar. Komplement 2 merupakan perbaikan metode nilai tanda yang memiliki kekurangan pada operasi penjumlahan dan pengurangan serta representasi bilangan 0. Dalam komplement data bilangan paling kecil sebagai tanda kan misalnya tanda bilangan negatif dalam metode komponen dua bentuk dari komponen. Oke. 1 0 1 0 1 0 1 0. Ini kali ini 1 2 3. Oh, nilainya berapa ya? Ini min 128, ini 32, ini ditambahin berarti. Aritmatika integer, operasi aritmatika sistem komplement 2. Oh, ini jadi lupa jelasin. Ini yang 1, ini dikaliin 1, yang 0 dikaliin 0. Jadi biarin aja. Jadi terus hasilnya ini dijumlahin. Ini jumlahin. Kan di matematika, logika matematika juga ada diajarin. Operasi aritmatika sistem komplement 2 meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ya, ini nggak perlu dijelasin lagi, udah kan. Nah, ini half adder dan full adder aja. Fungsi half adder itu fungsinya untuk menambahkan 2 buah bit dengan hasil berupa pertambahan dan sebuah carry off. Input ada 2 macam, yaitu X dan Y, sedangkan outputnya berupa sum and carry off. Pada half adder hasil carry off tidak ditambahkan pada perhitungan selanjutnya. Full adder fungsi untuk menambahkan 2 buah bit serta carry off dari perhitungan sebelumnya dengan hasil berupa pertambahan dan sebuah carry off. Input ada 3 macam, yaitu X, Y, dan C. Carry of input, outputnya berupa sum and carry of output. Pada full adder hasil carry of ikut ditambahkan pada perhitungan selanjutnya. Ini bisa dilihat proses pengurangannya, ya perlu dijelasin kayaknya. Perkaliannya ini proses perkalian, ini pembagian, ya mudah. Baik, paling sekian video pembelajaran tentang tugas 1 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.